Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sebelum mendengar semangat saudara, katakan Shalom. Saya ingin melihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan, bersuka cita sore hari ini. Boleh sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat datang di rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur 1 minggu penuh Tuhan sudah mengasihi setiap kami, melindungi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Ya, waktunya kami datang di hadirat-Mu Tuhan penuh dengan kerinduan. Kami percaya ketika kami datang Tuhan, kalau kami mencari Tuhan, kalau kami mencari kerajaan Tuhan dan semuanya, maka yang terbaik Tuhan tambahkan kepada kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, sukacita yang baru Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kuduskan setiap kami, kuduskan ruangan ini Tuhan. Biar nyanyian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yang percaya Tuhan kita setia boleh sorak-sorai. Yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Katakan dengan rasa syukur Bapak Ibu Saudara. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kau Yesus segalanya, lah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, perkara ajaib akan kami lihat dalam kehidupan kami, Tuhan. Dalam hidup kami percaya dan sangat yang terbaik bagi hidup kami. Kami percaya, sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang menepati janjinya. Kami percaya, kami percaya. Segala hormat hanya bagi nama-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, ajaib. Kau Tuhan, Kau kekuatan, Kau pengharapan kami. Oh, suaramu akan syukurmu, sembah tinggikan Dia, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak, terima pujian hormat, segalanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau dahsyat ajaib.
ajaib. Biar namamu yang ditinggikan di tempat ini. Baba ya Baba Karaba ya Rama. Ya la 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 la. Ya la la ya la la la. Kau ajaib, kau besar Tuhan. Baba ya Baba Karaba. Kau besar ajaib dahsyat. Namamu ajaib besar dahsyat. Kau besar dahsyat ajaib. Ini hati kami Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur. Sore hari ini kami mau bawa persembahan yang terbaik. Engkau Tuhan yang besar, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan, aku punya Tuhan yang, Engkau Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kami percaya, oh imanku bersepakat percaya, percaya, terima, terima kemenangan darimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
kuasa-Mu dahsyat. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang siap bersuka cita. Sama-sama katakan amin. Boleh sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan kepada saudara. Katakan terpuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu dan lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Katakan dengan iman satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Let's go! Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh agungan. Satu hati nyata. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan kamu diberkati Tuhan. Katakan kamu diberkati Tuhan. Katakan kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Siapa yang siap diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk katakan kamu dilimpahi,
asik memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Katakan, oh sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku berkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus kita baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya hidup kita bernilai di mata Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai yang terbaik untuk nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang mau bersyukur, boleh sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Thank you Lord. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Oh, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan
setiamu. Katakan dengan lembut Bapak Ibu Saudara, dengan imanmu katakan, oh, Yesus, apa arti hidup? Yes Tuhan. Bila kau tak berikan nyawamu, oh, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan dengan rasa syukurmu Bapak Ibu Saudara. Bila, mari sama-sama kita bangkit berdiri perlahan Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan, katakan yang terbaik, yang tersedia yang terbaik. Ku bersyukur atas kasih. Katakan sekali lagi, Yesus, apa? Terima kasih. Kau yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Oh, ku bersyukur, bersyukur atas kasih karunia. Yang bersyukur sama-sama angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, oh, Yesus, apa arti hidupku? Sedia bagiku, ku bersyukur atas kasih, oh, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih anugerahmu. Benar Tuhan, apa arti hidup kami di hadapan kalau Engkau tidak memberikan nyawa bagi kami. Terima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa, sehingga Engkau angkat kami jadi anak-anak-Mu. Engkau memberkati kami, bahkan Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Sepanjang minggu kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau pada sore hari ini Bapa, Kau boleh menghampiri Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu.
Engkau boleh disenangkan oleh pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh murah hati dalam kehidupan kami. Kalau sebentar anakmu akan menyampaikan renungan pada sore hari ini Bapa, itu pun karena perkenananmu saja. Anakmu yang bukan apa-apa Tuhan, biarlah Engkau perlengkapi bibir lidah anakmu ini menjadi kepanjangan berkat bagi kami semua yang mendengarkan renungan firman-Mu pada sore hari ini. Tenggelamkan kami, anakmu ini, dalam kuat kuasa-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak. Kami percaya Bapa, sepanjang diberitakan firman ini, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai ruangan ini. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur atas benih yang ditaburkan, benih firman yang ditaburkan. Biarlah kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saya bukan orang yang baru. Ya, saya di sini sudah hampir 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun. Kalau jam 10 saya ada di depan terima tamu sebagai asyir. Jadi kalau Bapak Ibu jam 10 datang pasti ketemu dengan saya. Ya, saya punya istri 1 dan mama serta 2 orang putri dan putra. Kebetulan kedua anak kami sudah menikah, yang perempuan sudah menikah dan yang laki baru kemarin. Boleh diberkati Tuhan di dalam pernikahan yang kudus, dan saya bersyukur anak-anak kami boleh melayani Tuhan meskipun berbeda tempat, ya. Tapi kami sebagai orang tua bangga kalau anak-anak itu boleh melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, terutama anak laki saya, itu sungguh membuat saya bangga kepada Tuhan. Dia ubahkan anak saya itu luar biasa. Betul, saya katakan Tuhan ubahkan anak saya itu luar biasa. Bagaimana enggak saya bangga kepada Tuhan. Pada satu hari anak saya bisa berkata begini, Papa Mama, saya itu tiap hari dengerin ceramah Ustadz, apa enggak bingung. Ya, dia sudah pelayanan tapi dengernya ceramah Ustadz. Lah kalau pelayanan kamu kemana? Ya setelah main musik saya turun. Entah karena apa, saya enggak tanya kenapa kamu begitu. Tetapi kami berdoa. Kami berdoa. Enggak lama Tuhan jawab. Ya, di saat dia setahun yang lalu dia katakan kepada kami, Papa Mama, aku mau melangkah untuk hidup baru bersama pasangannya. Kebetulan dengan pasangannya ini 5 tahun sudah berjalan, 5 tahun pacaran. Di saat itu jujur saya hanya katakan sudah mantep, sudah tahu karakternya, sudah. Ya, apakah dia seiman dengan kamu? Sudah, dan dia sudah dibaptis. Nah, memang dulunya dia Katolik. Ya, tetapi secara iman Kristen dia harus ikut suami atau suami ikut dia. Saya sebagai orang tua tidak bisa mengatakan karena sama-sama menyembah Tuhan tetapi liturgi atau dogmanya itu berbeda. Tapi puji Tuhan, calon istrinya mengatakan, ya saya mau ikut yang pria. Melepaskan dan keluarganya juga merelakan untuk boleh menjadi iman Kristen. Dan dia dibaptis. Di saat itu, jujur ngomong, dia udah katakan, Mama Papa enggak usah bingung masalah keuangan. Ya, enggak usah bingung masalah keuangan. Karena aku tahu Tuhan sediakan, ya. Kalau dulu nyawanya saja diserahkan untuk kita, apalagi yang saya butuhkan nggak sebanding dengan nyawanya. Saya katakan amin. Ya, terjadilah apa yang sesuai dengan perkataanmu. Di saat itu istri saya sudah ngomong sama saya juga, kita berdoa bergandengan tangan. Saya katakan saya serahkan acara pernikahan ini ya setahun yang lalu sampai dengan hari hanya dalam tangan Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anaknya yang menyembah dia, yang memohon dan berdoa kepada dia.
anak saya berubah 180 derajat. Yang dulunya suka dengerin ceramah Ustadz, ya, berubah. Mulai dia berdoa, apapun dia berdoa, saya sampai terkagum-kagum ya. Makan berdoa, mau pergi berdoa, mau tidur berdoa, dia ngedip. Ya, istilahnya dia melakukan doa intimasi pribadi. Karena dia memain keyboard, jadi dia di kamarnya dia ada keyboard, dia nyanyi sendiri, dia nyanyi. Dan satu saat di tanggal 8 Agustus, di saat dia menyembah Tuhan, di saat dia memuji Tuhan, ada suatu suara berkata, tenang anakku, aku menyertai engkau. Malaikatku menjaga sekitarmu. Lah namanya anak, bingung, ini suara siapa? Jelas dia katakan. Dan di saat ada suara itu dia damai sekali. Dia tolak-tolak kiri kanan, gak ada siapa-siapa karena memang dia satu kamar sendirian. Dia katakan, ya ini mungkin suara Tuhan. Dan itu terbukti. Terbukti 2 minggu setelah itu dia harus mengantarkan istrinya, kebetulan istrinya seorang dokter gigi, ya, calon istrinya untuk ke Makassar, dia harus antar ke Juanda. Di saat dia antar ke Juanda, pulangnya itu kan hujan deras pada tanggal berapa itu? Hujan deras, pas dia lewat tol. Lewat tol, entah bagaimana mobil ini terbang, ya, terbang tidak terkendali, nabrak pembatas jalan. Saat itu dia cuma, aduh Tuhan, iki kawin durung ngerti, duitnya dari mana? Ini mobil sudah rusak lagi nabrak pembatas jalan. Coba Bapak Ibu bayangkan, pembatas jalan itu besi. Sedangkan mobilnya dia itu mobil, kalau orang ngomong itu apa ya? Roti tawar ya, Yaris roti tawar itu loh. Ya, yang Yaris lama. Dia cuma, Tuhan, ini berapa lagi uang yang harus aku sediakan? Yang kawinnya aja belum tersedia. Tapi begitu dia selesai sadar, dia pelan-pelan minggirkan mobilnya ke pinggir, dan dilihat hanya 3 cm beratnya, dan tidak ada apa-apanya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Apa yang difirmankan Tuhan sediakan. Dia dilindungi betul-betul oleh Tuhan. Berjalan 1 minggu, di saat dia diminta oleh gerejanya untuk mengiringi kids, ya, mengiringi ibadah anak-anak. Dia hari Kamis dia sudah merasa sakit, tenggorokannya sakit. Tapi dia katakan, kalau aku melayani Tuhan, aku pasti sembuh. Ya, aku kalau melayani Tuhan, aku pasti sembuh. Tapi ternyata pada hari Jumat semakin parah, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Jam 12 malam dia WA ke timnya, katakan aku betul-betul sekarang sudah nggak bisa main. Tapi kalau memang tidak ada pemain, aku tetap harus berangkat. Karena yang aku layani Tuhan. Berapapun aku harus bayar harga. Bapak Ibu yang terkasih, di saat jam 4 tidak ada WA masuk untuk membalas, ada jam 3 masuk, mengatakan maaf aku yang nggak bisa. Begitu dia jam 4 bangun, dia ke kamar mandi dengan badan yang sangat panas, dia mau tetap melayani, tapi pada saat dia masuk kamar mandi untuk menenangkan, dia duduk di atas kloset. Duduk di atas kloset, pada saat dia berdiri, itu langsung matanya gelap. Dan dia jatuh dan kepalanya menimpa pinggiran marmer daripada kamar mandi. Lincip, marmernya lincip. Dia punya foto, saya nggak punya. Ya, dan akhirnya kepalanya sobek belakang. Berdarah-darah. Tapi dia tenang, dia katakan, aku tetap melayani Tuhan, aku tetap melayani Tuhan. Ya, tapi sekali lagi, ini darah tidak bisa berhenti. Sampai di kamar mandi itu darahnya lumayan banyak. Dan dia coba memegang kepalanya, kok kayak retak. Akhirnya dia berteriak kepada kita, karena dia ada di kamar atas, saya dan istri sudah di bawah. Kita naik, kita bingung. Ini kenapa? Pak, aku jatuh Pak, kepalaku retak. Sebagai seorang orang tua, ya, anak ini mau kawin, ya, terus dia bilang kepalanya retak, kira-kira bagaimana? Hilang ini hati.
Ya, sampai istri saya cuma bisa gini, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Itu aja yang bisa dia lakukan. Yesus tolong, Yesus tolong. Anak saya bilang, Pak, ke dokter Pak, ke rumah sakit Pak, ke rumah sakit. Ini retak Pak. Dan saudara, kalau kepala belakang retak, itu kebanyakan gegar otak. Apalagi dia menghantam marmer, anak ini ya tidak terlalu kurus. Ya, dia hantam marmer, kepalanya itu sobek. Dan kami bawa akhirnya ke RKZ. Di tengah jalan itu teman-temannya pada bingung, WA kita, ini dibawa kemana? Kita sebagai orang tua jadi bingung, ya ke rumah sakit yang mana? Akhirnya ada satu teman yang menuntun kami ini tahu kami orang Surabaya, tapi dituntun jalannya ke RKZ. Saya bawa anak ini ke RKZ, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan pertemukan dokter yang luar biasa. Dia lihat, dia bilang, udah tak tangani. Setelah ditangani selesai setengah jam, dokter ini keluar menemui kami ngomong, nggak apa-apa kok. Sudah tak jahit 3 cm juga lukanya, 3 jahitan. Dok, perlu enggak tak foto? Loh, kan sudah difoto. Pakai WA, pakai handphone. Loh enggak, maksud saya perlu enggak di ronsen. Karena anak ini mau kawin. Ya, kita harus memberikan pasangan hidup kepada anak orang lain yang terbaik. Kalau anak kami ada apa-apanya gegar otak, miring sedikit aja kan dia repot. Ya, kita sebagai orang tua kan harus tanggung jawab. Saya pikir kalau ada apa-apa ya sudah dibatalkan, itu pikiran manusia. Ya, pikiran manusia. Mungkin Bapak Ibu juga berpikir begitu. Ya, enggak mungkin kita, ya tetap kawino, melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi kami enggak. Dia bilang, lu ngapain? Sudah difoto. Lu enggak, maksud saya di ronsen. Oh enggak perlu. Itu cuma luka saja dan tidak mengenai apapun juga. Dan otaknya tidak terjadi apapun juga. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau dia melindungi anak saya, dia juga akan melindungi Bapak Ibu. Amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Pada waktu dia mau menikah, sampai detik ini, jujur, Tuhan yang sediakan semua biaya resepsinya dia. Tidak ada satu peser pun kami sebagai orang tua keluar. Ya, dia selalu katakan Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang mencukupi. Dan betul-betul terjadi. Ya, bahkan ya sedikit bocoran angponya luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi biaya semua itu tertutup. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini saya rindu kita belajar dalam kehidupan ini melalui satu sosok yang ditulis dalam Alkitab kita, yaitu sosok daripada Ayub. Kita tahu sendiri bahwa Ayub tertulis di dalam Perjanjian Lama itu selama 42 pasal. Ya, dari orang yang diberkati Tuhan luar biasa, kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ada 4 hal yang ada dalam diri Ayub. Ini sungguh luar biasa. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang hidupnya sudah saleh? Loh, nggak ada yang angkat tangan. Jadi belum saleh. Beda. Siapa yang di sini hidupnya jujur? Ya, saya sih jujur Pak, tapi sedikit-sedikit nggak jujur. Ya, ayo, siapa yang takut akan Tuhan? Puji Tuhan, 1 orang yang mengaku takut akan Tuhan. 2 orang, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang lainnya nggak takut. Kita takut akan Tuhan, amin. Ya, meskipun kita tidak mendeklarkan, pasti Bapak Ibu takut akan Tuhan. Ya, amin, amin, amin. Yang keempat, ya, menjauhi kejahatan. Apa sih kejahatan? Membunuh, mencuri? Enggak juga loh. Kejahatan itu banyak. Ya, ngomong yang enggak benar itu jahat. Ya,
marahi anak tidak sesuai dengan firman Tuhan itu ya jahat. Ya, mengata-ngatai suami itu jahat, mengata-ngatai istri itu jahat. Bapak Ibu yang terkasih, Ayub adalah orang yang memiliki keempat hal ini. Dan dia betul-betul diberkati oleh Tuhan, sehingga di dalam firman Tuhan tadi, di dalam ayat kedua terakhir dikatakan, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bukan itu saja, bahkan Tuhan ya memuji Ayub di hadapan iblis. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Bapak Ibu yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan saya ingin katakan bahwa iblis sedang menguasai dunia akhir-akhir ini. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan Ayub di zaman sebelum Abraham, bahwa iblis berjalan mengelilingi bumi, itu memang sudah nyata. Dinyatakan, karena apa? Dunia ini akan lenyap, ya. Dunia ini akan lenyap dan akan ada Yerusalem baru. Di mana tidak ada kejahatan, yang ada hanyalah Tuhan bersama orang-orang kudusnya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, dikatakan bahwa aku sedang mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah, ayat yang ke-8 ya, maaf. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukan saja Alkitab mencatat, tapi Tuhan pun di hadapan iblis mengatakan, kamu enggak tahu Ayub, hambaku. Dia itu saleh, dia itu jujur, dia itu takut akan aku, ya, dan menjauhi kejahatan. Ini sungguh luar biasa, seorang manusia yang terbuat dari tanah dan debu, dipuji Tuhan dengan luar biasa. Tetapi apa jawaban iblis? Di dalam ayat selanjutnya, lalu jawab iblis kepadanya, ayat 9, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Artinya apa? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara itu ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan sehingga iblis tidak bisa masuk. Iblis tidak bisa mengganggu, kecuali kalau saudara yang berbuat dosa, saudara membuka celah, baru iblis masuk. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga artinya apa? Kita harus waspada setiap saat. Karena apa? Iblis sedang mengincar kehidupan saudara dan saya. Untuk supaya kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan cara hidup yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, karena apa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana iblis akan menguasai dunia ini, ya, dia akan menguasai dunia ini. Sedangkan kita orang yang kudus akan diangkat lebih dahulu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang akan diangkat sebelum masa kesukaran. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara dikelilingi pagar, rumah dan segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saya mempunyai pemahaman bahwa firman Tuhan katakan, ya, bahwa kita diberkati menjadi kepala dan bukan ekor. Tadi pagi saya katakan demikian, tadi siang saya katakan demikian. Karena ada firman Tuhan katakan, ya, bahwa telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin, ayat berapa tadi ini? Ayat 9, supaya ayat 10. Ayat 10, supaya Bapak Ibu jelas. Apa yang telah kau berkati dan apa yang
Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya, lanjut, makin bertambah. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Kita tetap naik dan tidak pernah turun. Firman Tuhan mencatat Ayub semakin diberkati dan semakin bertambah-tambah-tambah. Saudara, kalau sampai naik turun, koreksi hidup kita. Koreksi. Jangan salahkan keadaan, apalagi jangan salahkan Tuhan. Koreksilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Seperti Ayub, dia rendah hati. Tapi sebelumnya kita lanjut lagi, bukan sekali itu saja bahwa Tuhan memuji Ayub. Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya, ya di dalam pasal 2, pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Kita ini kan bertanya ya, kenapa sih kalau Tuhan ngomong sama anak-anak iblis kok ikut-ikut? Nanti kita akan ketemu jawabannya kalau ketemu Tuhan nanti. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ayat yang 3 ya. Ayat yang ketiga, pasal 2 ayat 3. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan aku, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Seolah-olah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan izinkan iblis untuk menjamah kehidupan Ayub. Dan apa yang terjadi? Ya, iblis diizinkan dan akhirnya Ayub alami setelah dari kejadian yang pertama, seluruh hartanya habis, anak-anaknya meninggal karena musibah. Yang kedua, iblis membuat Ayub menjadi seorang yang tidak ada rupanya lagi. Karena apa? Karena gatal-gatal dalam dirinya itu hanya bisa digaruk dengan beling, pecahan beling. Sehingga tentunya semua itu rusak badan Ayub. Tidak ada rupa. Mungkin kulitnya sudah rusak pada saat itu. Ya, dikatakan ayat yang ke-8, pasal 2 ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah, siapa Bapak Ibu? Siapa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ditulis bukan tanpa tujuan. Firman Tuhan ditulis untuk mengingatkan setiap kita sebagai orang yang diberkati. Baik engkau sendiri maupun engkau sebagai pasangan suami istri terlebih lagi. Mari kita ucapkan dengan pasangan kita yang baik. Kalau toh pasangan kita ada dalam masalah, mungkin terpuruk di dalam ekonomi, mungkin pada saat ini kehilangan pekerjaan. Mari firman Tuhan mencatat, istri Ayub berkata, kutukilah Allahmu. Ya, bagaimana dia bisa mengatakan demikian? Ya, karena dia sudah mungkin capek dengan keadaan Ayub. Dia sudah kehilangan ternaknya, dia sudah kehilangan apalagi anak-anaknya yang dia lahirkan. Tetapi sebagai orang yang sudah pernah diberkati Tuhan, dia lupa akan kebaikan Tuhan. Aku harapkan di tempat ini, saudara, kalau saudara sedang alami masalah, kalau saudara sedang alami problem dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga, mari tetap perkatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tetap perkatakan bahwa Tuhan baik. Kenapa? Karena perkataan seorang istri itu akan mempengaruhi suami. Istri harap hati-hati. Jangan toh istri apa itu ya? Kenapa ya? Alkitab sudah mencatat seorang wanita itu nekat, kepo. Ya. Iblis aja diajak ngomong. Ya kan, waktu di Taman Firdaus itu iblis diajak ngomong. Betul enggak? Wanita itu berani kalau ngomong. Ya, tapi saya percaya
wanita-wanita, ibu-ibu di sini adalah orang-orang yang selalu mengatakan yang terbaik. Amin. Ya, hilangkan loh. Ada yang tertawa, berarti pernah ngalami. Enggak Pak Steven. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa akibatnya? Kalau pasangan kita tidak lagi sehati, pasangan kita tidak lagi sejalan sepikir, ya. Ayub sudah alami hal yang sakit. Dia juga orang yang menjadi target bagi iblis. Tetapi istrinya malah menjerumuskan lebih lagi. Istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga. Dan apa akibatnya? 3 ayat setelah itu. Yang dikatakan bahwa ayat yang ke-13, ayat yang ke-10 dikatakan, padahal di dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dikatakan oleh firman Tuhan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tetapi ingat, istrinya telah mengeluarkan kata-kata yang bagi manusia itu terjadi di dalam alam bawah sadar. Di saat manusia itu sudah capek, ya kita kan pernah ya, kalau sudah capek mungkin ya, sama pasangan itu agak ngamuk, saya juga sama. Tapi setelah itu saya sadar, ya dia nggak salah, kok aku ngamuk-ngamuk. Ya, karena kita capek. Lah Ayub apalagi, sudah badannya rusak, dia sudah kehilangan anaknya, sudah kehilangan apa yang dia kerjakan selama hidupnya. Ya, terus istrinya seperti itu. Ya tadi yang saya katakan, dia sudah jatuh ketimpa tangga. Dan apa yang terjadi? 3 ayat setelah itu dikatakan, pasal 3, pasal 11, 12, dan pasal 13 ayat 2, pasal 2 ayat 11, 12, 13, dan di pasal 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ayub pasal 3 yang pertama, sesudah itu apa saudara? Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahiran. Bapak Ibu yang terkasih, perkataan kutuk, mengutuki itu dijauhkan dari Tuhan. Siapapun kita jangan sampai mengutuki, apalagi mengutuki orang lain. Mengutuki diri sendiri aja nggak boleh. Tetapi Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahiran. Siapa sih yang mau hidup, ya dilahirkan, kaya, terus jatuh? Yang disalahkan siapa tempat ini? Di peristiwa Ayub. Tuhan. Tadinya bolak-balik firman Tuhan mencatat bahwa dari semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Tetapi pada pasal 3 ayat 1 dikatakan sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dan sejak itu tidak ada lagi yang dikatakan Tuhan memuji Ayub. Saudara, ini bukan main-main, ini pernah terjadi. Seorang Ayub ada dan hidup di dunia ini. Mari, kita yang sudah dimenangkan dalam Tuhan, pakai bibir lidah kita untuk hal-hal yang baik, membangun orang. Amin. Memberikan semangat kepada orang lain, bukan malah menjatuhkan. Bapak Ibu yang terkasih, ingat bahwa Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seperti yang Ayub lakukan. Dan apa yang terjadi? 38 pasal, bukan waktu yang pendek bagi Ayub. 38 pasal. Mereka berdebat, bahkan dikatakan mereka duduk mengambil abu menaruh dalam kepala. Artinya apa? No hope, tidak ada harapan. Bagi orang Yahudi itu seperti mempermalukan Tuhan, menaruh abu di atas kepala. Bapak Ibu yang terkasih, 38 pasal Ayub jatuh dalam dosa dan semakin jatuh. Dan dia pernah katakan di Ayub yang ke-6, aku mau bertemu dengan Tuhan, apa salahku sehingga Tuhan membuat aku begini.
Saudara, ingat, kenapa Ayub seperti itu? Karena yang pertama, bahwa Ayub di dalam pasal 42 dikatakan, aku mengenal Tuhan dari kata orang. Sore hari ini kita diingatkan oleh peristiwa Ayub. Jangan cuma kenal Tuhan, tetapi alami bersama Tuhan. Alami bersama Tuhan. Saya dan istri mengenal Tuhan, karena saya dan istri pernah alami masa-masa yang tidak baik. Saya pernah bercerai dengan istri saya 5 tahun. Sehingga anak-anak jadi rusak. Tapi pada saat saya dikembalikan kembali dengan istri, Tuhan kembalikan semuanya dengan baik. Demikian juga dengan Ayub. Di saat dia mengenal Tuhan, dia katakan semua perkataanku dalam pasal 42. Kalau Bapak Ibu nanti membaca. Ayub berkata dalam semua perkataanku, aku cabut. Termasuk dia menguntuki hari kelahiran. Bapak Ibu yang terkasih. Dalam kehidupan kita. Mungkin kita memiliki anak yang mungkin agak berbeda. Mungkin kita memiliki suami atau istri yang agak berbeda dari apa yang kita inginkan. Mari saudara, perkatakan yang baik, doakan yang baik, ucapkan yang baik dari mulut kita, yaitu firman-firman Tuhan. Karena apa? Saya adalah saksi hidup atas firman yang ditulis ini. Pada saat kami bercerai 5 tahun, anak kami tidak menjadi baik. Semakin rusak, semakin tidak ada harapan. Semakin menjadi anak-anak pemberontak. Dan di dalam sekolahnya tadi saya sering katakan, dia menjadi anak yang selalu dikatrol untuk naik kelas. Jadi artinya apa? Bodoh secara manusia. Sampai dikatrol karena kasihan. Melihat hubungan melihat hubungan papa mamanya yang cerai. Sehingga sekolah menginisiatif, ya sudahlah diangkat aja lah. Tidak orang cuma berapa tahun. Setelah itu tidak ada anak ini. Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupan kita. Amin. Dia merancangkan yang terbaik. Manusia merancang-rancangkan yang buruk. Tetapi Tuhan membalikan menjadi rancangan yang luar biasa. Amin. Pada saat kami bertobat, kami cuma satu aja. Saya percaya bahwa tangan kami punya kuasa. Mulut kami punya kuasa. Kami setiap pagi setelah kami dipersatukan kembali 2 tahun prosesnya. Dari saya ketemu Tuhan secara pribadi sampai saya bisa berkumpul kembali dengan istri dan anak-anak, itu proses 2 tahun, tidak mudah. Ya, sebagai seorang istri tidak mudah. Saya memahami banget bagaimana maaf kata orang yang sudah berdosa itu nggak bisa pikiran sehat. Zaman dulu saya sangat jahat sekali. Saya pernah sertifikat rumah dibawa dia, saya marah, saya ajak untuk ambil sertifikat, tapi di tengah jalan saya buka pintunya, saya tendang dia keluar, saya saking mangkelnya. Tapi istri saya luar biasa. Hari ini dia bisa terima saya. Saya bersyukur punya istri yang masih bisa menerima keadaan suami yang seperti ini. Dia cuma berdoa pada Tuhan untuk ubahkan saya. Untuk ubahkan saya menjadi orang yang berbeda. Dan Tuhan sanggup mengubahkan. Dan saya masih belajar untuk lebih mengasihi istri saya. Saya sekarang umur 60 tahun, istri saya 59 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, di saat anak kami tumpangi tangan, 1 hari setelah dia lulus SMA, hari itu juga beberapa universitas itu telepon kepada kami, minta untuk anak kami boleh masuk ke universitas mereka tanpa bayar sedikit pun. Kami heran. Saya tanya, C, kalau kami panggil di rumah C, karena dia paling besar. C, kok semua telepon? Iya Pak, aku juara kedua di sekolah. Dari anak yang tidak punya harapan, dari anak yang gagal, dari anak yang pemberontak, Tuhan sanggup. Apalagi persoalan saudara yang tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk ubahkan saudara menjadi orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah pada saat kita alami masalah,
keluar kata-kata yang tidak baik. Tapi renungkan semua itu, bawa dalam doa. Seperti Ayub, Tuhan izinkan, bukan Tuhan izinkan, tapi karena Ayub membuka mulutnya. Ya seperti yang saya dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan itu kan memagari kita. Pagar ini bisa buka kalau yang dari dalam membuka. Yaitu apa? Ya seperti Ayub yang lakukan, dia mengutuki hari kelahirannya. Tuhan tidak pernah membuka pagar. Amin. Tuhan tidak pernah membuka pagar perlindungan bagi anak-anaknya, bagi jemaat MCC ini. Tetapi karena kita salah, karena Ayub salah, dia membuka sendiri pagar. Nah, akhirnya ya tadi itu 38 pasal. Waktu yang lama bagi Ayub untuk boleh betul-betul mengetahui siapa Tuhannya. Sehingga dia berkata, hari ini juga aku mencabut semua perkataanku. Bapak Ibu yang terkasih, kami berdoa untuk anak kami. Ya, saya katakan, loh C kan enak C masuk ini, kan sudah terkenal universitas ini. Enggak Pak, aku sudah doa sebelum ujian bahwa aku sama Tuhan sudah sepakat ke Beijing. Kaget Bapak Ibu, saya kaget. Karena apa? Di saat itu, ya, saya alami masa yang sulit lagi karena kesalahan saya. Kesalahan saya percaya dengan BUMN, salah satu BUMN di sini, saya adakan kerjasama sampai saya mendatangkan barang dari Tiongkok, ya, tapi akhirnya semua itu palsu. Sampai BUMN ditutup oleh Menteri Dahlan Iskan waktu itu, barang saya masih ada sampai saat ini, nggak bisa diambil. Kalau saya ambil, saya dianggap pencuri. Bapak Ibu yang terkasih, di sana tagihan saya macet selama 2 tahun lebih. Dan anak saya bulan 7 dinyatakan lulus dari SMA, bulan 9 harus berangkat ke Tiongkok. Karena dia sudah memilih untuk studi di Beijing, universitasnya. Bapak Ibu yang terkasih, kami cuma berdoa, sudah, kalau memang kamu keputusan dan sepakat dengan Tuhan, berdoa. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Pada saat kami dipersatukan kembali, 5 tahun dari 97 kami berpisah, 2002 kami dipersatukan. 2008 atau 2009. Kami ini pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini sudah diajak hamba-hamba Tuhan pelayanan ke desa-desa. Karena kesaksian hidup kami bersama istri. Sering kami setiap minggu diajak ke desa-desa, ke kota-kota untuk menjadi berkat di dalam kesaksian. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kepingin ya, apa benar Bible ini betul-betul tercatat dengan sejarah yang baik, yang benar. Anak saya ngomong, loh Pak aku ya mau, loh ya mau ayo doa. Saya katakan demikian, bulan 6, ayo mau buat kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita sungguh ajaib. Ada pepatah, ada kalimat yang mengatakan begini, kamu banyak uang, tidak mungkin kamu bisa pergi ke Israel. Tapi kalau Tuhan berkehendak, meskipun kamu tidak punya uang, Tuhan sanggup memberangkatkan kamu ke Israel. Itu saya amini, Tuhan aku sekarang gak punya uang. Karena kalau untuk berangkat itu butuh 100 juta pada saat itu. Kami cuma berdoa dan berdoa. Bulan 9, kami betul-betul berangkat. Dan Tuhannya sediakan semuanya itu, biayanya. Dan kami betul-betul tidak keluar uang sepeser pun. Bapak Ibu yang terkasih, anak saya juga sama. Kami dikuatkan oleh peristiwa itu. Saya katakan Tuhan sanggup untuk memberkati kamu berangkat. Berhubung anak ini bulan 9 harus berangkat dan dia lahir bulan 11, masih kurang berapa bulan untuk mencapai umur 18 tahun. Di bawah umur 18 tahun, dia tidak bisa membuka rekening koran, rekening di bank. Ya, untuk supaya kami bisa nitipkan uang untuk dia ambil di sana. Jadi dia harus membawa uang tunai. Umur di bawah 18 tahun, bawa uang tunai, naik pesawat, di Beijing nggak ada siapa-siapa karena kami ini orang yang sedang di dalam untuk mempersiapkan anak ini hanya berangkat saja, kami nggak bisa nganterin. Sampai lulus pun saya tidak pernah hadir. Yang bisa hadir itu istri saya suruh, sudah ini ada berkat berangkat toh, lihatan anakmu. Itu pun hanya 3 kali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih,
hari Kamis, dia harus berangkat hari Selasa. Hari Kamis sebelumnya kami berdoa. Anak saya sudah mulai umek 1 bulan itu. Ya Papa, uangnya Pak. Sudahlah, Tuhan pelihara. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menepati janji. Seperti yang tadi kita nyanyikan, amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan apa yang terjadi? Dia katakan amin Pak, amin. Saya ajak anak ini untuk berdoa. Di satu bukit doa. Kita berdoa, kita berpuasa. Ya, kita minta Tuhan, tolong Tuhan. Ini anak ini Selasa berangkat, sampai hari ini kami nggak punya uang sama sekali. Yang harus diperlukan 150 juta. Uang ada tapi macet, nggak bisa ditagih. Nggak tahu kapan bisa keluar. Kami nggak tahu. Karena sudah ada berita-berita ini mau ditutup. BUMN ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kami berdoa, kami pulang ke rumah hari Minggu, nggak ada jawaban dari Tuhan. Tapi Tuhan kita sekali lagi, Tuhan yang luar biasa. Hari Senin saya ditelepon, Pak, uangnya sudah cair semua. Uangnya sudah cair dan itu menutup semua kebutuhan anak saya untuk sekali berangkat itu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Bapak Ibu. Kalau anak saya jadi ditolong Tuhan, kita menyembah Tuhan yang sama, amin. Ya, apapun pergumulan saudara, apapun yang saudara sedang alami, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Yang sering kita ini kesusu, tergesa-gesa, tunggulah jawaban Tuhan, pasti yang terbaik. Dan anak saya berangkat ke Beijing, dia sekolah 6 bulan, 1 semester 150 juta itu satu semester. Habis, kami masih belum bisa ngirim. Kami masih merintis sebuah pekerjaan yang lain dan belum bisa ngirim. Dia telepon, Pak, aku nggak bisa makan. Nak, istri saya katakan, nak, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kamu, anak kesayangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita selalu ucapkan hal-hal firman Tuhan kepada anak kami. Dia bangkit, imannya, dia katakan amin, amin, amin. Dan apa yang terjadi? Tuhan bukan kirim burung gagak, tapi Tuhan kirim teman-temannya selalu pesta tiap hari. Setiap hari. Dan selalu berlebihan makanan ini diberikan kepada anak kami. Padahal mereka nggak ngerti kalau anak kami nggak punya uang. Diberikan ini bawaan. Dan tidak itu saja, ada teman yang dari Korea, satu kamar, roommate-nya. Dia katakan, itu ya kalau kita ke kantinnya universitas itu, banyak botol-botol berserakan. Ayo kita ambil, kita jual. Dilakukan. Jadi anak saya pernah jadi pemulung di Cungkok. Ya, dan apa yang terjadi? Setiap kali dia kumpulkan botol-botol itu dia jual, dapatkan 50 yen. Setiap hari. Dan dia makan itu hanya 15 yen. Masih ada sisa dia tabung. Dan yang luar biasa bukan itu saja, universitasnya selalu memberikan bonus karena anak kami itu dianggap pinter. Ya, kadang dalam berapa bulan dikasih 3.000 yen, kadang dikasih 5.000 yen. Dia hidup dari pemeliharaan Tuhan. Karena sempat kami akan memulangkan dia karena nggak ada biaya. Tapi rancangan Tuhan rancangan yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan juga rancangan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Jangan pernah kita kecewa. Ayub sudah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana pada saat dia sudah dipuji Tuhan luar biasa. Tetapi dia lupa, dia mengutuki hari kelahirannya. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini memang hari-hari yang tidak pernah kita sangka-sangka, kita duga-duga. Ya, ada saja yang bisa terjadi. Masalah itu bisa terjadi tanpa pamit kepada Bapak Ibu. Kita belajar dari kehidupan Ayub. Bahwa tetap tenanglah di dalam Tuhan. Tetap percayalah kehidupan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu sempurna. Amin. Tadi saya katakan anak saya pesta. Habis ratusan juta. Itu pun Tuhan tolong. Bagaimana saya gak bisa melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan karena saya rindu sesuatu, meraih sesuatu, tidak. Karena Tuhan sudah memberikan kami pelayanan yang terbaik. Sebagai balasan kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Mari, apapun persoalan saudara, sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Ya, dari masalah Ayub kita belajar. Sekali lagi kita belajar
untuk berkata-kata yang baik kepada siapapun. Amin. Karena kita adalah suratan terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain, yang boleh dirasakan oleh orang lain. Saudara adalah pohon yang dicangkokkan di pokoknya, yaitu Tuhan Yesus. Orang lain yang bisa menikmati buah saudara. Bukan saudara yang bisa menikmati, orang lain bisa menikmati. Buah itu manis atau tidak, buah itu tidak bisa menikmati. Yang bisa menikmati itu manusia. Demikian juga dengan kita. Kita tidak bisa tahu bahwa perbuatan kita itu baik atau buruk. Tetapi orang lain yang bisa menilai. Setiap hari mari kita belajar untuk mengaca apakah kita hari ini sudah menjadi berkat. Kalau belum, bertobatlah. Mari kita undang untuk pemain musik. Yesus, apa arti hidupku? Yuk, kita nyanyikan yang tadi. Gloria Rama Sikatara. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Sekali lagi kita katakan karuniamu. Yesus yang terbaik. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Diiringi oleh musik dengan perlahan. Sore hari ini Tuhan izinkan kita merenungkan apa yang Bible catat. Peristiwa Ayub. Sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Bible kita dengan lengkap 42 pasal. Bagaimana Ayub, seorang yang sangat kaya. Ternyata kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan tidak saja memberikan kekayaan, tetapi Dia melindungi Ayub dan keluarganya. Iblis tidak suka kalau manusia diberkati oleh Tuhan. Iblis tidak suka. Pada saat Tuhan memuji Ayub, 2 kali bahkan Tuhan memuji Ayub, iblis tidak suka. Sehingga iblis memohon izin kepada Tuhan. Bagaimana kalau Ayub punya masalah? Apakah dia masih memberkati engkau? Masih hidupnya saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan jujur? Tuhan katakan, silakan. Dan apa yang terjadi? Ayub alami masalah dalam hidupnya. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan tidak ingin hanya saudara dan saya mengenal Tuhan, tapi alami bersama dengan Tuhan. Pada saat kita alami bersama Tuhan, Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada alami bersama Tuhan, Roh Kudus yang tidak lain adalah Tuhan sendiri memberikan pemahaman-pemahaman baru sebagai manusia yang baru bagaimana kita bertindak. Ayub hanya mengenal Tuhan sehingga pada saat dia dihantam masalah yang luar biasa, bahkan Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu Ayub tidak berbuat salah dengan bibirnya, tetapi pada saat dia mengatakan dia mengutuki hari kelahirannya,
di saat itulah Tuhan tidak berfirman kembali. Tuhan tidak memuji kembali. Tuhan rindu kepada saudara. Bukan saja Ayub yang dipuji, tetapi Tuhan rindu saudara dan saya dipuji oleh Tuhan. Amin. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah manusia-manusia yang berharga, umat-umat Tuhan yang berharga. Tadi saya katakan, kita berharga di mata Tuhan, bukan karena kita ini siapa dan punya apa. Tetapi oleh karena kita berharga, oleh karena kasih Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya lebih dahulu. Sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah alami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan hanya minta, berubahlah cara berpikirmu. Pengenalan akan Tuhan itu berbeda dengan alami akan Tuhan. Kalau engkau alami akan Tuhan, engkau akan teguh, engkau akan kuat. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada kata terlambat pada sore hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang menuju kepada kebinasaan. Mari, masih ada kesempatan kita bisa melihat karya Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan ibu, bapak, dan saya. Kalau saya saja yang sudah menjadi sampah masyarakat, diangkat Tuhan sedemikian, apalagi bapak ibu, orang-orang yang mulia. Saya percaya Tuhan sayang dengan bapak ibu. Tuhan rindu untuk memberkati bapak ibu. Karena berkat Tuhan itu tidak naik dan turun. Dia tetap naik-naik dan dikatakan ayo semakin kaya dan bertambah-tambah. Artinya berkat Tuhan tidak pernah berubah. Kita akan tetap naik dan tidak pernah turun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita percaya akan firman ini, terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, memang kita masih ada dalam persoalan. Mungkin kita ada dalam masalah keuangan, kesehatan. Mungkin anak-anak kita. Mungkin kita masih bingung, kita harus besok kerja apa, kita harus pindah kemana. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk Bapak dan Ibu. Amin, amin. Dia selalu menolong tepat pada waktunya seperti dia menolong saya bersama anak-anak saya. Saya bisa mengatakan demikian karena saya sudah alami lebih dahulu. Saya rindu Bapak Ibu tempat ini juga alami yang sama, bahkan lebih dahsyat daripada yang saya alami. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kau tinggalkan Tuhan, jangan kau kecewa, jangan kau ragu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang benar-benar ada dan saya alami. Dia datang kepada saya, menyembuhkan saya, mengangkat saya dari lumpur. Dia pasti akan mengangkat saudara, memulihkan saudara, memberkati saudara. Bapak, anakmu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Anakmu tidak ngerti jemaat untuk tempat ini sedang alami apa, tapi engkau tahu isi hati mereka. Mungkin mereka sudah berkali-kali berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, kapan engkau tolong aku? Aku sudah gak mampu. Aku sudah nuhuk. Aku sudah tidak punya pengharapan. Tuhan ingatkan melalui kejadian di Ayub. Meskipun Ayub berdosa, meskipun Ayub mengutuki hari kelahirannya, Tuhan masih mencari Ayub dan memberkati Ayub kembali. Bahkan dikatakan Ayub menerima berkat berlipat kali ganda. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan berpikir seenak-enaknya Tuhan, tidak. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini engkau sedang alami masalah, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam Ayub? Sekat yang pertama, karena Ayub tidak mengalami Tuhan. Dia mengenal Tuhan dari apa kata orang. Yang kedua, yang terpenting, Tuhan ingatkan saya.
Kalau Ayub diberkati pada saat Ayub kaya, pada saat Ayub diberkati dengan luar biasa, berkat Tuhan yang lain tidak akan dianggap. Ayub pasti akan berkata, iya karena aku memang kaya, sehingga layak aku menjadi kaya dan lebih kaya. Tetapi semua diizinkan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, supaya Ayub bisa memuji Tuhan. Bahwa semua berkat yang Ayub terima itu datangnya dari Tuhan, bukan dari usahanya sendiri. Saudara, Tuhan tidak kurang akal untuk memberkati Ayub. Dia pakai iblis. Dan iblis merasa menang karena Ayub mengutuki hari kelahirannya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Amin. Dia memberkati saudara dari sebuah masalah, sehingga kita betul-betul alami bersama Tuhan. Mari kita bangkit menjadi orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Satu hal yang saya ingin katakan. Sebentar, ya musik tetap main. Saya mohon izin kepada jemaat. Kalau memang saya dipilih untuk menjadi ketua Sentral Kristen Indonesia di Surabaya, saya akan kerjakan itu. Di mana ini adalah organisasi no profit, ya, organisasi no profit, tapi untuk memenangkan orang-orang Kristen yang di luar sana, yang tidak terjamah oleh gereja. Kita bayangkan anak-anak kecil, anak-anak orang Kristen, mereka sekolah, masuk sekolah yang bukan sekolah Kristen. Kita akan memenangkan mereka. Doakan saya. Kita akan mendampingi, kalau di Surabaya kita mendampingi Pak Wali Kota. Kalau yang di daerah kita mendampingi Pak Gubernur. Untuk supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Tidak saja kita jadi berkat di dalam gereja. Tapi mari, kita adalah suratan-suratan yang terbuka. Amin. Saya sedang diproses untuk menjadi ketua di Surabaya, yang akan bekerja bagi anak-anak yang terlantar. Kita akan buka PAUD, kita akan buka banyak hal kesehatan. Ya, dari mana uangnya? Nggak tahu. Kalau kita bekerja, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Saya rindu sisa waktu hidup saya bisa diberikan berkat bagi orang lain, dan gereja ini memulai saya untuk melayani pelayanan di luar. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dan gereja ini. Bapak Ibu yang terkasih, itulah kerinduan kami. Satu keluarga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di jalan-jalan kita akan datangi para tukang becak, para ojol. Ya, kita kenalkan Tuhan, tapi dengan cara manusiawi. Ya, kita percaya bahwa kita ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Paulus yang sepanjang hari sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Sebentar kita akan diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik, menabur Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala sekali lagi. Tuhan, kami ucap syukur Engkau terlalu baik untuk kehidupan setiap kami. Kami percaya rancangan yang baik, rancangan yang bukan kecelakaan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat seperti Engkau. Sebentar kami akan memberi Tuhan, kami akan menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan pakai tangan-tangan kami untuk bisa membesarkan kerajaan sorga di bumi ini Tuhan. Kami memberi dengan sukarela, kami memberi dengan sukacita. Kami bersyukur Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan lipatkan kali ganda Tuhan. Tuhan sertai setiap kami tidak kekurangan. Yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Sambil Bapak Ibu Saudara menabur, kita akan melihat dan menyaksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin.
Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, siapa yang diberkati malam hari ini boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia datang di jam-jam ibadah kami. Di jam 10 pagi, jam 2 siang, dan jam 5 sore Bapak Ibu Saudara minggu depan. Ajak teman, ajak saudara, kerabat. Yuk sama-sama kita penuhi tempat ini. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus, amin. Dan hari Kamis Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara juga bisa join di doa malam di jam 7 malam Bapak Ibu Saudara. Dan pengumuman yang terakhir untuk Bapak Ibu Saudara yang pernah memesan atau sudah memesan untuk pesanan kaos pada Pastor Guana Tanjung, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi teman-teman yang ada di belakang, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di belakang. Kaosnya sudah bisa diambil Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Saudara. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini dengan rasa syukur. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan jawaban doa kami. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan, Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Paulus
yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang Amin. pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.